Bina Samadhi. Syukur atas pesta 50 tahun Rumah Pembinaan Bina Samadhi Pematang Siantar dengan tema religius yang berintegritas dan bersukacita di era milenial. Rumah Pembinaan Bina Samadhi yang berada di Jalan Bali Pematang Siantar telah melewati perjalanan panjang selama 50 tahun lamanya diwarnai dengan jalan licin yang mungkin hampir menciutkan nyali. Namun selimut setia tetap melindungi untuk melangkah dengan memapah cinta, bertongkatkan setia sebagai tonggaknya. Sudah sejak awal muncul kesadaran akan perlunya kesatuan kaum religius di Kuskupan Agung Medan. Sebelum tahun 1970, para biarawati dari 7 kongregasi di Kuskupan Agung Medan dan Kuskupan Sibolga beberapa kali mengadakan pertemuan secara bersama pada waktu dan tempat yang berpindah-pindah sesuai kesepakatan bersama. Pertemuan-pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan hidup religius para biarawati berupa retret dan bentuk pembinaan lain yang dipimpin oleh seorang pastor. Sejarah berdirinya Rumah Pembinaan Religius Bina Samadhi ini diawali dengan pertemuan tanggal 28 Mei 1970 yang dihadiri oleh para pemimpin kongregasi dan pemimpin novis dari 7 kongregasi, yakni Fransiskan Balige FCJM, Fransiskan Santa Elizabeth Medan FEC, Santo Yosef Hayamuruf Medan KSSY, Kasih Yesus dan Maria Pematang Siantar KYM, Fransiskan Kambanjahe SFD, Fransiskan Santo Lucia Pematang Siantar KSFL, dan Maria Berbelas Kasih Sibolga SCMM. Dalam pertemuan, hadir juga utusan Bapak Uskup yang disebut Dupati atau Dewan untuk para biarawati. Dalam rapat, terungkap kembali kesadaran yang sangat kuat akan perlunya kerjasama antar kongregasi dalam pembinaan calon dan religius muda. Di tengah perkembangan zaman, para calon dan religius muda membutuhkan pembinaan bersama yang dirancang secara bertahap sesuai kebutuhan zaman up-to-date. Untuk maksud inilah, 7 kongregasi tersebut sepakat mengadakan pembinaan bersama dan perlu membuka satu rumah pembinaan bersama atau interkongregasional di Pematang Siantar. Pematang Siantar dinilai menjadi tempat yang paling tepat karena secara geografis posisinya cukup sentral, gampang dijangkau dari berbagai daerah di Kuskupan Agung Medan. Dari segi ketenagaan, di Pematang Siantar banyak tenaga pengajar dan narasumber yang bisa membantu pastor, bruder, suster, dan awam. Dalam hal ini, perlu dicatat kepedulian dan keterlibatan Pastor Ferdinand Knups OFM Cup yang mendedikasikan waktunya bagi pembinaan para suster di tengah kesibukannya sebagai rektor para frater di Jalan Medan. Niat baik ini semakin didukung oleh kembalinya para Karmelit Malang. Ordo Karmel yang sudah lama tinggal di Pematang Siantar memutuskan menutup rumah pembinaan dan bisa digunakan oleh 7 kongregasi ini, sehingga diputuskan untuk membeli rumah di Jalan Bali, Pematang Siantar yang dinamai Rumah Pusat Pendidikan Para Biarawati atau PPPB. Staf pertama terdiri atas 4 suster dari 7 kongregasi yang berbeda, ditambah 1 imam kapusin. Mereka adalah Suster Francisca Pau FCJM, Suster Laurencia Sipayung KYM, Suster Lidwino Stellenhoef KSFL, Suster Timotea Tambunan FEC, dan Pastor Marianus van den Akker OFM Cup, yang waktu itu menjadi Superior Kapusin Regio Medan dan Pastor Paroki Jalan Bali Pematang Siantar, sebagai pelayan rohani dan sakramen bagi para suster dan staf pengajar di PPPB. Staf yang pertama mulai tinggal dan bekerja di PPPB pada tanggal 6 Juli 1970 dan untuk selanjutnya berganti secara periodik hingga sekarang. Setelah sekitar 6 minggu membenahi segala sesuatunya, pada 23 sampai 28 Agustus 1970 diadakan kegiatan pertama, retret. Memulai sesuatu yang baru sama sekali tidak gampang. Hal ini jugalah yang dialami staf pertama yang memulai kegiatan dan program pembinaan yang sama sekali baru, sementara mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Dalam hal ini, kehadiran Pastor Marianus van den Akker sangat membantu. Beliau sangat bijaksana dan memiliki banyak pengalaman sebagai pemimpin, baik dalam hal kerjasama maupun dalam hal berbagai gagasan untuk program pembinaan. Inilah yang membuat keempat suster anggota staf merasa tenang dan nyaman. Selain mengurus pelayanan di PPPB, dibutuhkan juga tenaga untuk mengurus keuangan yang disebut Komisi 7, menurut jumlah kongregasi yang ada ketika itu. Keberadaan rumah pembinaan di Jalan Bali menunjukkan kesungguhan kerjasama para religius Kuskupan Agung Medan untuk membina dan membangun diri, terutama bagi religius muda. Kesatuan kaum religius di Kuskupan Agung Medan semakin terlihat dan bahkan mendapat pujian dari kuskupan lain di luar Sumatera. Hal ini menggerakkan Monsinyur Alfred Gonti Pius Datubara OFM Cup, Uskup Kuskupan Agung Medan, yang melihat perlunya pelayanan dan pendampingan rohani bagi para biarawati. Pesan dan harapan saya sebagai staf atau pengelola di rumah pembinaan
Biarawan Biarawati Bina Samadhi Hati Kudus Yesus Pematang Siantar, semoga dengan perayaan syukur 50 tahun Bina Samadhi ini semakin membawa perkembangan yang baik, dan juga rumah pembinaan Biarawan Biarawati Bina Samadhi Hati Kudus ini semakin eksis ke depannya, juga menjadi tempat oase yang membuat setiap orang yang datang ke tempat ini menjadi nyaman, tenang, dan merasakan kasih Allah di rumah pembinaan Bina Samadhi Hati Kudus Yesus Pematang Siantar ini. Semoga juga setiap orang yang datang ke tempat ini semakin merasakan keheningan dan juga semakin mengalami kedamaian bersama dengan Tuhan lewat doa-doa, meditasi maupun pembinaan rohani lainnya. Dan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh saudara-saudari yang datang ke tempat ini, kami juga menyediakan berbagai macam fasilitas yang mendukung pembinaan rohani mereka di tempat ini, dengan cara menyediakan kursus-kursus, lalu juga pembinaan posnofis, KGN, dan retret-retret. Untuk kebutuhan pelayanan dan pendampingan rohani yang dimaksud, maka secara khusus pada tahun yang sama, 1970, Uskup membentuk Dupati atau Dewan untuk para biarawati dan mengangkat pengurus sebagai berikut: Pastor Theodosius van H. OFM Cup sebagai ketua, Pastor Ferdinand Knoeps OFM Cup sebagai sekretaris, dan Pastor Wiro van Diemen OFM Cup sebagai anggota. Dalam perjalanan waktu, jumlah biarawan biarawati yang keluar sesudah kaul kekal semakin banyak. Prihatin akan hal ini, pada tahun 1978, Monsinyur Alfred Gonti Pius Datubara OFM Cup membentuk satu komisi kuskupan khusus untuk urusan para religius yang disebut Komrel atau Komisi Religius. Komisi ini diketuai oleh Pastor Adelbert Schneiders OFM Cup dibantu oleh Pastor Martinus Situmorang OFM Cup. Komisi ini cukup aktif dan mengadakan pertemuan secara berkala. Pertemuan ini pada umumnya dilaksanakan di PPPB Jalan Bali Pematang Siantar. Dengan aktifnya Komrel ini, Dupati merasa tidak lagi berfungsi, sebab tugas dan tanggung jawabnya telah dilakukan oleh Komrel. Oleh karena itu, Dupati dibubarkan. Dengan dibubarkannya Dupati, maka tidak ada lagi badan yang merasa khusus memperhatikan PPPB. Komisi Religius yang adalah milik Kuskupan menyadari bahwa memperhatikan PPPB bukan tugasnya. Di samping itu, Kuskupan Agung Medan melihat kaum religius sudah cukup kuat untuk mengurus dirinya sendiri, maka sudah bisa dilepaskan. Hal ini bisa dipahami, akan tetapi para religius sendiri masih membutuhkan pendampingan para imam. Atas kawan banyak kampret, yang tampan dan rupawan, kita ucapkan selamat selesai retret. Maka atas permohonan dan desakan para pemimpin kongregasi, secara de facto, Pastor Adelbert Schneiders OFM Cup dan Pastor Martinus Situmorang OFM Cup dari Komisi Religius tetap bersedia membantu dan memperhatikan staf PPPB, khususnya apabila ada masalah. Akan tetapi, tetap dibutuhkan satu badan yang pada saat-saat tertentu akan mengambil kebijakan dan bertindak dalam PPPB. Maka para pemimpin dari ketujuh kongregasi pemilik membentuk badan pengurus yang disebut Komisi 7 menurut jumlah kongregasi yang menjadi anggota. Pembinaan religius di PPPB sangat bermanfaat. Hal ini dilihat bukan saja oleh kongregasi yang termasuk di dalamnya, akan tetapi juga bagi kongregasi lain. Salah satunya adalah Kongregasi Fransiskan Padang Sidempuan. Kongregasi ini menyatakan keinginannya dan memohon ikut bergabung dengan PPPB. Maka kongregasi ini diterima secara resmi menjadi anggota komisi pada tanggal 5 Februari 1978 dalam Komisi 7. Dengan bertambahnya anggota, nama Komisi 7 berubah menjadi Komisi 8. Pada waktu yang hampir bersamaan, dibentuk MASRI atau MASRIDA, yaitu Musyawarah Antar Serikat Religius Indonesia Daerah. Tidak jarang Komrel diundang dalam rapat MASRIDA. Melihat dan mengalami aktifnya MASRI atau MASRIDA, Komrel merasa tidak perlu lagi memperhatikan kaum religius di Kuskupan Agung Medan, sebab hal itu sudah dilakukan MASRIDA. Karena alasan ini, pada 8 Oktober 1986, Uskup Agung Medan dalam suratnya menyatakan bahwa Komrel sudah bisa dibubarkan walaupun secara de facto komisi religius tersebut tidak langsung ditiadakan. Ada beberapa
kegiatan yang dilakukan seperti jalan salib, lalu juga rosario bersama di Gua Maria di Alam, lalu ada juga adorasi atau sembah sujud bersama, dan juga ibadat sabda bersama dan perayaan Ekaristi. Semoga kita juga yang diutus di Bina Samadhi Pematang Siantar ini semakin menyiapkan hati dan pikiran kita supaya tetap tulus hati untuk melayani di Rumah Pembinaan Biaran Gerawati Bina Samadhi Hati Kudus Yesus Pematang Siantar ini. Dengan demikian, kehadiran kita sebagai yang diutus oleh kongregasi kita masing-masing menjadi berkat dan sumber rahmat yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun pelayanan PPPB mengalami perkembangan. Staf yang sudah sekian kali berganti belajar periode demi periode sehingga pelayanan di PPPB dialami semakin meningkat, bukan hanya bagi para biarawati tetapi juga para imam, frater, bruder, bahkan awam. PPPB terbuka pada kebutuhan ini, sehingga pelayanan PPPB tidak lagi terbatas bagi para biarawati saja, tapi juga bagi yang lain. Misalnya retret para imam, frater, lokakarya, rapat-rapat, rekoleksi guru, Legio Maria, dan lain-lain. Dengan demikian, nama PPPB atau Pusat Pendidikan Para Biarawati menjadi tidak sesuai lagi. Staf PPPB tahun 1981 yang diketuai Suster Imelda Situmorang KSFL mengusulkan penggantian nama dan menawarkan beberapa nama baru, antara lain Bina Samadhi, Tabor, Nazaret, Fatimah, Bina Surya, Laverna, Cipta Samadhi, dan Gita Surya. Setelah divoting, kebanyakan kongregasi memilih nama Bina Samadhi. Maka dengan pertimbangan penuh, rapat tahunan Komisi 8 tanggal 29 November 1982 memutuskan nama Pusat Pendidikan Para Biarawati berubah menjadi Bina Samadhi. Nama Bina Samadhi dipilih karena dua kata ini syarat makna dan familiar bagi para religius. Bina yang berarti pembentukan dan perkembangan. Samadhi atau semedi yang berarti kesatuan batin dengan Tuhan dalam keheningan. Pembinaan hidup religius merupakan pembinaan rohani yang berpusat dalam batin. Salah seorang narasumber yang membantu Bina Samadhi adalah Frater Jan Coppens, CMM, pimpinan CMM Indonesia waktu itu. Beliau juga cukup aktif dalam Komrel dan Masrida. Dengan mengalami dan melihat program Bina Samadhi, Frater Jan Coppens melihat pembinaan ini sangat bagus bagi kaum religius muda juga bagi kongregasinya. Maka beliau meminta kepada Komisi 8 agar CMM diizinkan mengikuti program pembinaan Bina Samadhi. Ketika itu, permohonan ini tidak langsung dikabulkan. Akan tetapi dalam rapat tahunan komisi tanggal 19 November 1984, sidang mengabulkan permohonan CMM dengan catatan bahwa para frater novis yang ikut pembinaan atau KGN diantar jemput setiap hari tidak menginap di Bina Samadhi. Dengan keikutsertaan dalam program CMM, tidak ikut serta menjadi anggota komisi. 3 tahun kemudian, dalam sidang rapat tahunan Bina Samadhi tanggal 2 November 1987, CMM diterima resmi menjadi anggota dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan bergabungnya kongregasi ini, nama Komisi 8 berubah menjadi Komisi 9. Sejak awal berdirinya, sesuai intensinya, PPPB kemudian Bina Samadhi fokus pada pembinaan kaum muda religius. Program yang utama adalah retret, kursus pembinaan religius. Kegiatan perdana PPPB adalah retret yang diselenggarakan 23-28 Agustus 1970. Setelah 6 minggu, rumah tersebut dibuka dan dibenahi. Retret ini diikuti oleh 37 peserta. Hingga akhir tahun 1970 ada 6 retret, 2 diantaranya dalam bahasa Belanda. Retret dalam bahasa Belanda ini selalu ada hingga Mei 1978. Kursus gabungan novis atau KGN diadakan setiap tahun 1 kali untuk novis pertama dan 2 kali untuk novis tahun kedua. KGN yang pertama diadakan selama 6 hari tanggal 12 sampai 18 September 1970. Kemudian diadakan kursus panjang pada tanggal 5 November sampai 4 Desember tahun yang sama. Kursus gabungan junior atau KGY baru diadakan 2 tahun kemudian. Kursus pertama untuk junior 1-2 tahun profesi-profesi selama 6 hari tanggal 6-11 Mei 1973. Kursus dan pembinaan bagi para pembina dalam bentuk kursus lokakarya mulai diadakan pada bulan Maret 1978. Selain program PPPB, sejak 1971, rumah pembinaan ini juga banyak digunakan oleh kelompok dari luar. Kelompok luar yang pertama sekali menggunakan adalah rekoleksi sehari ibu-ibu Katolik Paroki Pematang Siantar dan sekitarnya 26 Agustus. Kemudian retret ibu-ibu dari Medan 27 sampai 29 Agustus 1971.
Disusul retret para imam Kapusin Sekuskupan Agung Medan 30 Agustus sampai 2 September 1971. Setelah itu semakin banyak kelompok luar yang menggunakan PPPB untuk lokakarya, retret dan triduum para frater, marriage encounter, dan sister encounter. Pertemuan para uskup, para imam, perdaki, matrida, retret sekolah, karyawan, perawat, dan lain-lain. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah panggilan di Kuskupan Agung Medan semakin subur dan jumlah novis dari semua kongregasi cukup besar. Hal ini menuntut kebijaksanaan baru untuk program Bina Samadi sebab jumlah kelompok menjadi terlalu besar untuk satu kursus. Selain itu, tempat juga menjadi kurang memungkinkan untuk jumlah tersebut. Setelah pertimbangan yang matang, pada tanggal 15 Desember 1988 diputuskan bahwa mulai tahun 1989 KGN untuk novis pertama ditiadakan dan KGN untuk novis kedua diadakan masing-masing dalam 2 gelombang. Mulai tahun 2000, KGN dilaksanakan hanya 1 kali atau 2 gelombang, ditambah kursus post novis. Sementara itu, kursus singkat bagi para suster junior, biasanya 3-5 hari, juga semakin digalakkan. Zaman semakin berkembang. Seiring perkembangan ini, para suster di komunitas melihat dan merasakan perlunya pembinaan khusus bagi junior yang baru bergaul dan mengalami komunitas. Para formator melihat bahwa masa peralihan ini, para suster muda membutuhkan pendampingan untuk menginternalisasikan apa yang dipelajari selama novis sambil dipersiapkan untuk berkarya. Atas dasar ini, Komisi 9 memutuskan untuk mengadakan kursus post-novis bagi religius yang 1 tahun profesi dan dibentuklah tim ahli dari dalam Komisi 9 untuk merancang dan mempersiapkan bahan untuk kursus yang meliputi filsafat antropologi, kristologi, dan eklesiologi. Sejak saat itu diadakan kursus post-novis setiap tahun dan KGN tahun kedua dikurangi menjadi dari 2 kali menjadi 1 kali 1 tahun yang diselenggarakan dalam 2 gelombang. Kursus post-novis diakhiri dengan retret terbimbing. Dalam perjalanan waktu, sesuai kebutuhan ditambahkan beberapa materi untuk kursus post-novis, yakni hidup berkomunitas dan gender. 20 tahun berlalu sejak berdirinya PPPK, pelayanan dan program pembinaan di Bina Samadi berjalan baik dan mengalami perkembangan yang tidak sedikit. Upaya dan usaha maksimal Komisi 9 bersama staf sungguh diberkati oleh Tuhan sehingga program semakin bagus dan berkualitas. Sementara pelayanan semakin lancar, kondisi bangunan mulai rapuh dan perlu direnovasi. Mengingat kelayakan gedung sangat penting dalam pembinaan, maka Komisi 9 memikirkan hal ini dengan serius. Situasi ini dibicarakan secara khusus dalam rapat tahunan tanggal 5 Desember 1988. Rapat melihat bahwa gedung Bina Samadi tidak mungkin terus dibiarkan, melainkan harus renovasi. Dipikirkan juga kemungkinan untuk membeli tanah dan membangun gedung baru. Menyadari keterbatasan dalam hal bangunan, Komisi 9 meminta bantuan Pastor Elias Sembiring OFM Cup untuk mencarikan ahli yang dapat memeriksa daya tahan gedung dan situasi Bina Samadi. Berdasarkan hasil pengujian ahli, Pastor Elias menganjurkan bahwa lebih baik Komisi 9 membeli tanah dan membangun sebuah gedung yang baru. Dalam hal perencanaan bangunan, beliau merekomendasikan agar Komisi 9 bekerja sama dengan bruder di Pertukangan Katolik Pematang Siantar. Pastor Elias sangat mendukung rencana ini karena beliau menyadari pentingnya kerjasama dan kesatuan para religius dan membangun gereja di Sumatera Utara. Para suster kemudian menjajaki lokasi dan berpikir bahwa tempat yang paling tepat adalah di Desa Sinaksak supaya tidak terlalu jauh dari STFT sehingga para dosen STFT diharapkan dapat membantu pembinaan di Bina Samadi. Para Komisi 9 melihat bahwa lokasi tersebut sungguh strategis dan tidak terlalu jauh dari jalan raya. Selain itu, kompleks tersebut tidak terlalu ramai sehingga cukup mendukung untuk program pembinaan. Maka pertimbangan yang cermat, anggota Komisi 9 sepakat untuk membeli tanah tersebut dan membangun di atasnya gedung baru Bina Samadi. Para pemimpin kongregasi ketika itu adalah Suster Vincentia Simbolon FCJM, Suster Vincentia Sipayung KYM, Suster M. Bernadette Saragih FEC, Suster Ignacia Simbolon KSSY, Suster Veronica Situmorang SFD, Suster Rosalina SCMM, Suster Agnes Manalu KSFL, Suster Maria Barbara Winter OSF, dan Frater Jan Kopens CMM. Rencana ini segera direalisasikan. 2 tahun kemudian, Agustus 1992, gedung baru telah selesai dibangun dan aktif digunakan pada bulan September 1992. Gedung lama di Jalan Bali Pematang Siantar diserahkan kepada Kuskupan Agung Medan. Acara serah terima pengelolaan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1992 dari Ketua Pengurus Komisi 9, Suster Ignacia Simbolon KSSY Medan, kepada Provinsial Kongregasi FCJM, Suster Vincentia Simbolon FCJM. Disaksikan oleh Suster Teresia Honre SCMM, pimpinan Bina Samadi periode 1989 sampai 1992,
dan Suster Agnes Manalu KSFL, Sekretaris Badan Pengurus Komisi 9. Setelah periode Kongregasi FCJM 1992 sampai 1995 berakhir, kongregasi yang lain sangat berat menerima periode berikutnya karena kurangnya tenaga kongregasi. Oleh karena itu, pengelolaan Bina Samadhi kembali seperti semula, yaitu gabungan dari 4 kongregasi. Sejak tahun 1982, nama Bina Samadhi sudah dikenal oleh semua anggota Komisi 9, bahkan juga di seluruh Kuskupan Agung Medan. Seiring berjalannya waktu, Komisi 9 melihat dan merasakan perlunya Bina Samadhi memiliki perlindungan khusus, sebagaimana biasanya dimiliki oleh setiap instansi Katolik. Pada bulan Mei 2010, pada usianya yang ke-40, Bina Samadhi dibaktikan secara khusus kepada Hati Kudus Yesus. Pembaktian ini ditandai dengan pemberkatan patung Hati Kudus Yesus di Kompleks Bina Samadhi. Waktu terus berjalan dan mengalir, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tanpa terasa tahun 2020, Bina Samadhi telah berusia 50 tahun. Banyak program pembinaan telah diselenggarakan untuk membentuk dan membina kaum religius Komisi 9, dan dengan demikian, secara tidak langsung telah membangun Gereja Kristus. Semoga Tuhan tetap memberkati dalam tahun-tahun mendatang. Kami, para suster staff, dan juga karyawan-karyawan periode 2019 sampai 2022, kami mampu memberikan yang terbaik di Rumah Pembinaan Biarawati Hati Kudus Yesus Pematang Siantar ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Komisi 9 dapat tercapai dan sesuai juga dengan tuntutan zaman saat ini. Kami mohon doa dan dukungan dari para pastor, suster, frater, dan bruder untuk kami, supaya kami tetap semangat dalam pelayanan. Atas nama pengelola Rumah Pembinaan Biarawati Bina Samadhi Hati Kudus Yesus Pematang Siantar, mengucapkan selamat pesta 50 tahun Rumah Pembinaan Biarawati Hati Kudus Yesus Pematang Siantar. Tetap jaya. Selamat Pesta Emas 50 tahun Rumah Pembinaan Bina Samadhi Pematang Siantar. Profisiat, saya Stephen Leonardo Silalahi, narasi Destriwati Limbong, kameramen Frobi, Komsos Santo Yosef Pandan melaporkan. Horas.